Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah. Syuting lagi kita ya Ustaz ya. Setelah lebaran. Syuting kembali setelah lebaran. Perdana di bulan Syawal setelah habis THR. Nah, kembali kita mengingatkan, selalu kita berdoa untuk saudara-saudara kita di Palestina. Semoga hari ke hari semakin ada sinyal-sinyal kebaikan untuk terhadap saudara-saudara kita di Palestina ya. Amin, amin. Pada kali ini topik yang akan kita bahas adalah seputar ekonomi global ini, Ustaz ya. Ya. Jadi dengan judul mewujudkan negara adidaya ekonomi yang berideologi Islam. Nah, jadi Ustaz, dalam situasi ketidakpastian ekonomi global dan perubahan politik yang cepat, Amerika menerapkan perang dagang yang mengguncang dunia dengan memberlakukan kebijakan tarif impor baru bertajuk reciprocal tarif pada 2 April 2025. Ya. Jadi ini bagaimana pandangan Ustadz tentang reciprocal tarif ini? Ya. Tepat Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da. Tadi disampaikan topik kita tentang hal yang sedang mengguncang ekonomi yang dilakukan gebrakan dari Donald Trump ya, Presiden Amerika Serikat yang memang orang ini kontroversial ya. Selalu memberikan kejutan-kejutan ya, yang kadang-kadang memang tidak sesuai dengan logika ya, kadang-kadang sehingga sering disebutkan dia itu model koboi-koboyan. Iya. Ya, dia ini reciprocal tarif ya. Sebenarnya dia adanya tarif ini kan tarif biaya masuk ya, biaya masuk barang maksudnya ini kan yang dikenakan ini tarif biaya masuk barang. Sebenarnya adanya tarif biaya masuk barang itu sudah dilakukan jauh ya, tidak baru sekarang ya, jadi sudah dilakukan. Umumnya ini tujuannya pertama itu untuk negara itu mendapatkan income dari cukai tadi ya, biaya masuk. Keduanya itu negara itu agar bisa dia melindungi produk-produk lokal ya. Nah, maka dia ketika dia ada melihat ada produk yang sesuai sama dengan produk lokalnya dan itu lebih murah harganya ya, maka dia akan cenderung untuk menghalangi produk itu masuk ke negaranya. Karena dia akan menghancurkan industri di negara tersebut ya. Salah satunya karena memang dia kalau di dalam prinsip ekonomi kapitalisme tidak boleh, pelarangan itu tidak boleh, melarang orang mengimpor itu nggak boleh. Jadi caranya itu adalah cara dengan dinaikkanlah tarifnya, biaya masuknya gitu kan, sehingga barang itu tidak bisa masuk. Bukan dia tidak bisa masuk, tapi ketika dia masuk harganya sudah sangat tinggi karena dibebani tarif tadi ya. Sehingga kalah bersaing dengan yang lain-lain, kalah bersaing dia dengan produk lokal gitu kan. Itulah yang membuat negara-negara itu melakukan tarif biaya masuk itu ya. Dan kalau kita melihat di sini, ini reciprocal tarif yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini ya, kebijakan dari Donald Trump ini upayanya untuk untuk istilahnya itu mengurangi defisit neraca perdagangannya ya, karena dia di tahun
setahun sebelum ini Amerika itu sudah kehilangan sampai 8% neraca defisit, menjadi defisit 8% ya perdagangan mereka dengan luar ya. Maka kemudian Donald Trump melihat list negara mana yang secara bilateral mereka itu dengan Amerika, dengan negara tersebut terdapat dia defisit ya. Ternyata yang paling tinggi itu defisit Amerika, defisit perdagangan Amerika itu dengan negara lain itu dengan Cina. Itu hampir di atas 70 di atas 300 miliar itu kan. 300 miliar itu per tahunnya itu kan. Kemudian yang keduanya Vietnam ya. Maka ketika kita melihat ini tarif yang ditetapkan oleh Donald Trump itu kan berbeda-beda setiap negara. Perbedaan itu dilihat dari di mana negara yang paling tinggi Amerika defisit neraca perdagangannya dengan negara tersebut. Ya. Jadi kalau dimaksud defisit itu kan berarti mereka lebih banyak di sana Amerika mengimpor barang dari negara tersebut daripada negara tersebut mengimpor barang dari mereka. Nah itu kan. Nah, seperti umpamanya Indonesia ternyata Amerika defisit dengan kita. Nah, sampai kemarin tuh 8 atau 18 miliar itu, 18 miliar neraca miliar dolar itu kan, dolar ini, miliar dolar itu neraca perdagangan defisitnya ya. Jadi berarti lebih banyak barang yang dari Indonesia masuk ke Amerika daripada barang Amerika masuk ke Indonesia ya. Nah, memang kita lihat ya, kita pun melihat di fakta di sekeliling kita sulit kita menemukan barang produk Amerika ya. Yang kita temukan itu kalau nggak Cina, Jepang, ya macam-macam itu ya. Jadi Amerika itu memang jarang kita temukan itu kan. Nah, dan itulah yang membuat Donald Trump akhirnya mengambil kebijakan ini ya, untuk mengimbangi itu kembali ya. Sebenarnya dalam prinsip kapitalisme ini sebenarnya nggak match dengan prinsip mereka. Kalau prinsip kapitalisme itu kan dia prinsip pasar bebas ya. Akhirnya itu maksudnya itu barang-barang itu harus bebas dia bersaing di pasar. Tidak boleh, kalau ini kan dia udah ada pembatasan, nggak boleh masuk, bukan nggak boleh masuk tapi dikenakan tarif gitu kan. Makanya kapitalisme itu sebenarnya dia tidak menyukai model ini, ada tarif bea masuk yang tinggi ini ya. Nah, kalau sekedar ya bolehlah untuk income negara, tapi kalau ini kan dia tarif tinggi dia, di atas 10%, udah melewati 10%. Dan kemudiannya itu kita lihat kapitalisme itu kan dia tidak suka dengan subsidi, subsidi. Kapitalisme itu memang itu pun nggak suka mereka, karena itu berarti ada barang yang masuk ke pasar yang tidak fair, ya, tidak fair dia, karena dia sudah mendapat keuntungan dari negara, ya, dari negaranya, sehingga dia bisa menjual barang itu murah, padahal dia sudah untung dapat dari negaranya, ya, itu pun tidak diapakan. Makanya kita lihat secara global itu kapitalisme itu berupaya untuk menghilangkan ini subsidi-subsidi, ya. Jadi kalau di Indonesia itu subsidi hilang bukan semata-mata karena negara itu kekurangan dana, bukan itu ya. Karena itu memang tekanan dari kapitalisme ya untuk apa itu. Ketika kemudian dia umpamanya BBM kita hilang subsidinya, dicabut subsidinya, kita lihat masuklah kan Exxon, apalagi yang Shell ya, Petronas masuk dia SPBU mereka bisa masuk ya. Nah, kalau dia disubsidi, harga kita masih lebih rendah dari mereka ya. Nah, itu yang terjadi ya. Dan kemudian kita lihat di sini walaupun banyak orang yang melihat ini murni semata urusan ekonomi ya. Di sini terlihat seperti negara Amerika yang mereka itulah negara adidaya dan mereka tetap ingin agar mereka itu tetap eksis sebagai negara adidaya. Tentunya di sini ada unsur politik juga ya. Unsur politiknya itu adalah bagaimana dengan model begini mereka melemahkan atau bahkan menghancurkan ekonomi di negara lain. Ya.
Seperti umpamanya Cina ya segitu besar, umpamanya tadi udah 300 miliar dolar per tahun yang defisitnya. Dengan adanya ini mungkin akan Cina itu kan kerugian 300 miliar tadi gitu kan. Akan kerugian mereka 300 miliar tadi karena barang-barang mereka akan susah masuk ke Amerika. Nah, dan itu akan memukul ekonomi dan itu akan mengganggu stabilitas di suatu negara ya kalau ekonominya ini. Jadi itu gambaran dari reciprocal tarif ini. Lalu bagaimana kira-kira Ustaz dampaknya bagi negara-negara lain tentang kebijakan ini? Iya, tentunya kalau dia bagi negara produsen, ya, ini tentunya nih bagi negara produsen ya. Kalau bagi negara yang mereka itu negara yang konsumen, ya ini nggak apalah ada dampak kayak dia ya, karena dia ini masalah barang itu kan, nah, barang itu ketika dia hendak mengekspor barang ke luar, itu ada hambatan dengan adanya tingginya tarif biaya masuk. Ya. Jadi ini akan dirasakan oleh negara-negara pengekspor, pengekspor ya. Pengekspor itu bisa dia dari bahan-bahan industri, bisa juga dari bahan-bahan pertanian, bisa juga dari bahan-bahan tambang gitu kan, nah, bisa aja ya. Jadi di sini yang kena ya. Kalau kita umpamanya Indonesia ini dia murni kita konsumen, nggak ada persoalan ke kita kan. Kita tinggal ambil barang dari mana, barang dari Cina kita ambil, barang dari ini yang lebih murah nggak ada masalah. Nah ini persoalan ketika barang kita hendak kita apakan, apalagi sudah ada selama ini yang rutin ekspor itu ke negara tersebut, tiba-tiba kena tarif tinggi ya, nah itu akan membuat kemungkinan akan berhenti ekspor itu karena dia tidak bisa bersaing dengan harga lain umpamanya ya. Nah, kemudian akan berhenti ekspor itu dan ini akan mengganggu neraca perdagangan kita lagi ya. Akan mengganggu devisa kita, akan mengganggu pemasukan kita, bisa kemudian bahkan mengganggu dari ini ya, dari lowongan pekerjaan karena kalau dia berkurang umpamanya ada satu perusahaan yang mensuplai satu komoditi ke Amerika dan kemudian dia tidak bisa lagi mengirimnya itu karena harganya sudah sangat tinggi dengan ada ini, bisa saja pabriknya itu tutup, ya kan? Nah, kemana mereka bikin karena sudah selama ini dia jalinan dagangnya itu ke sana ya. Seperti kalau Indonesia itu garment dan banyak lagi ya dari kita ya yang masuk ke Amerika itu. Nah itu dia. Jadi dampak itu di sana ya. Maka ketika bicara tentang ini, ada juga dia dari negara industri ini, ada negara industri itu dia sudah pasarnya itu sangat luas, seperti Cina ya. Nah, sehingga kalaupun Amerika menyetop lah mereka itu dengan dengan tarif tinggi itu, mereka tidak mampu bersaing lagi masuk barang mereka ke Amerika, pasar mereka masih sangat luas. Jadi bagi negara yang demikian ini, ya mungkin dia akan berkurang, akan ada berkurang income-nya, tapi dia itu tidak begitu mengganggu lah, tidak begitu mengganggu atau sampai kemudian dia ada pabrik-pabrik yang tutup gara-gara itu ya, tidak sampai demikian karena pasar mereka itu sudah sangat luas. Tapi kalau seperti Indonesia atau negara-negara kecil umpamanya ya, nah ini sangat terganggu. Makanya ketika ada Donald Trump ini bikin kebijakan ini, Cina itu melawan. Kita lihat kalau negara-negara yang kecil seperti Indonesia dan hampir seluruh negeri-negeri Muslim di dunia ini, mereka nggak bisa berbuat apa-apa ya. Paling ada upaya mereka untuk negosiasi ya. Dan kalau sudah masuk dengan negosiasi itu, kita lihat ini dia watak dari Amerika ini yang merasa adidaya ini, kapitalis murni ini, dia negosiasi, dia akan memasukkan agenda politik dia. Ya, oke, umpamanya kita sekarang 30 berapa kemarin, 35 ya persen ya kalau nggak salah, apa kita dicantumkan oleh Amerika. Walaupun ada memang mereka itu delay ya, di delaynya tidak berlaku ini, diundurnya keberlakunya sampai 90 hari kemudian ya. Dan itu maksudnya itu kalau saya lihat itu di delay itu adalah tujuannya agar orang-orang
negosiasi. Tidak langsung diterapkannya, biar ada negosiasi, dan negosiasi itu nanti akan dijadikannya sebagai apa namanya upaya dia untuk lebih mencengkram negara-negara tersebut, ya. Umpamanya kita, ya, Indonesia, ya, kita bilang ya ini terlalu berat bagi kami. Oke, saya turunkan, tapi ini ini ya, atau umpamanya kalian batasi kalian apa istilahnya impor kalian dari Cina, itu kan, karena dia mau menyerang Cina, bisa saja begitu modelnya, ya. Nah, dia itu, ya, dan kemudian itu akan menjadi alat bagi Amerika untuk semakin menjajah negeri-negeri itu, ya. Nah, kalau kita lihat di dunia ini umumnya negeri-negeri Muslim yang mayoritas Muslim itu ya kondisinya demikian, ya, tidak ada yang mampu seperti Cina itu melawan. Sehingga mereka itu bisa dibilang menjadi lemah dari sisi bargainingnya, ya, lemah dari sisi tawar-menawarnya dengan Amerika, ya. Ya, paling mereka mengharapkan adanya negosiasi lah, ya. Dan negosiasi itu seperti yang saya bilang tadi ada embel-embelnya. Yeah. Nah, sehingga itu, ya, sehingga yang paling berdampak itu adalah negara-negara tadi itu, ya. Negara ada industrinya, nah, tapi dia ini, ya, dia tidak punya pasar yang sangat luas, ya, sehingga kemudian dengan sulitnya dia masukkan barangnya ke Amerika itu sangat memukul industri, ya. Itu mungkin dampak dari ini, ya. Jadi berbeda-beda antara setiap negara, ya. Tidak semua negara itu merasakan dampak yang sama dengan adanya Donald Trump ini. Itu mungkin. Tapi dengan kebijakannya ini Donald Trump bertambah mendapatkan power. Iya, iya. Memang Amerika itu apapun gerak langkah dia itu tujuannya power. Tujuannya power, ya. Bahkan itu kita lihat itu dengan konflik yang sebenarnya Amerika pemicunya itu Ukraina dengan Soviet itu, dia itu untuk melemahkan Eropa sebenarnya, kan. Karena Eropa itu banyak tergantung dia dengan impor dari Ukraina dan Rusia, ya. Terutama dia masalah gas, ya. Nah, dengan adanya itu Eropa itu terpaksa mendukung Amerika dalam Ukraina ini, akhirnya Rusia menutup gas itu, ya. Mereka lemah, ya. Nah, jadi tidak ada, Amerika itu tidak ada bagi dia teman sejati, nggak ada, ya. Yang ada kepentingan sejati. Ya, itu mungkin. Tapi itu mungkin dari sisi ekonomi sekuler, ya, Ustaz. Iya, ya. Ekonomi kapitalis, ya. Ekonomi kapitalis, ya. Tidak ada yang ada kepentingan pribadi. Lalu bagaimana dengan ekonomi Islam, Ustaz? Dan apa keunggulan dari sistem ekonomi Islam? Ya. Ya. Ya, seperti biasa kita kembali ke Islam, ya. Ini poin kita kembali ke Islam. Apapun fakta yang kita sajikan di awal itu harus kita lihat selalu dari kacamata Islam. Karena itulah dia cara melihat yang benar, ya. Jadi ini makanya tadi seperti yang kita sampaikan tadi, dengan adanya model begini terlihat, ya, betapa lemahnya, ya, negeri-negeri kaum Muslim, ya. Tidak berdaya mereka menghadapi ini, ya. Padahal sebenarnya di tangan mereka ada sebuah sistem ekonomi yang itu jauh lebih bagus dari sistem ekonomi kapitalis, ya. Tidak ada bandingnya, bisa dibilang tidak ada bandingnya. Itu kita bisa melihat dari pertama siapa yang pembuat, ya. Nah, pembuat ekonomi kapitalis itu manusia yang dari kecerdasan akalnya aja. Sementara ekonomi Islam itu dia berasal dari wahyu dari Allah, ya. Nah, jadi yang mendesain ekonomi Islam itu Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, tentunya itu dari sisi ini aja pun kita sudah tahu lah. Ini tidak ada bandingnya. Ekonomi kapitalisme itu buruk sekali kalau dibandingkan dengan Islam, ya. Ya. Jadi dia ada banyak hal sebenarnya dia yang membuat ekonomi Islam itu menjadi ekonomi yang sangat unggul dan kemudian tahan terhadap
terpaan segala macam krisis dan ini ya. Pertama itu dia dari segi mata uang ya, mata uang. Nah, kita tahu dalam Islam itu mata uang itu dia emas dan perak ya. Tidak kita kenal mata uang fiat money ya. Kalaupun ada nanti mata uang kertas itu harus mata uang yang kita sebut dengan mata uang substitute ya. Artinya dia ada cadangan emas dan perak senilai dari mata uang kertas yang dicetak ya. Jadi umpamanya kita punya satu lembar ya, satu lembar di situ dia lembarnya itu satu dinar umpamanya ya. Jadi kapan saja kita bisa ke apapun nanti instansi keuangan di negara Islam yang tentunya bukan model bank sekarang, bisa kita datang ke sana bawa uang kertas itu kita tukar dengan emas. Ya. Harus bisa mereka kembalikan emas ke kita ya. Itu yang dimaksud dengan ada jaminan tadi. Begitu juga kalau kita punya perak ya. Nah, itu yang disebut. Maka dari sini dalam Islam itu dalam sistem keuangan ini negara tidak bisa sembarangan mencetak mata uang. Ada batas ya, ada batas negara itu mencetak mata uang. Harus sesuai dengan simpanan simpanan emas dan perak yang ada di kas negara ya. Atau dia boleh mereka mencetaknya itu dia langsung emasnya itu kan. Kalau itu kan udah nggak ada masalah. Yang ada masalah itu yang harus perkirakan itu mata uang kertas. Ya. Mata uang kertas itu pun harus ada jaminan. Kalau mata uang emas itu ya ini udah jaminan lah gitu kan. Ini pun udah emas ini kan, nggak ada masalah kan. Ya itu. Jadi ini dia mata uang yang tahan terhadap model resesi apapun dia akan tahan ya. Emas. Tahan dia ini. Kenapa demikian? Karena dia punya nilai value kan. Kalau kertas itu kan apa nilai kertas ini kan nggak ada. Bisa naik turun dia, fluktuasi kurs kita lihat naik turun banyak pengaruh ya. Kalau emas ya tetap ada harga emas. Harga emas secara global tuh ada ya, ada secara global ya. Jadi dia tahan dari sisi mata uang. Kemudian keduanya yang di dalam sistem ekonomi Islam itu adalah tidak dibolehkannya ada bentuk-bentuk perdagangan yang itu bukan dari sektor real ya. Pokoknya kalau kita bilang itu dia dagang bursa saham. Nah, itu nggak dibolehkan ya dalam Islam. Islam itu harus real ya. Jadi kita harus beli barang gitu kan. Beli barang ini kan beli uang ke uang, beli kertas ke kertas gitu kan. Nah, itu nggak boleh karena itu dia akan membuat pasar baru ya, pasar baru yang keluar dari pasar real ini ya, pasar baru dia. Ketika dia ada pasar baru, uang beredar di sana, maka uang yang harusnya beredar di pasar real ini berkurang. Kalau sudah berkurang uang di sini, daya beli masyarakat berkurang. Daya masyarakat berkurang daya belinya, maka kemudian barang-barang banyak yang tidak laku, dan tidak lakunya barang-barang membuat pabrik-pabrik pembuatnya itu mengurangi produk kan membuat pengangguran. Berputar dia. Semakin banyak pengangguran, semakin lemah pula daya beli, semakin lemah daya beli, semakin kurang barang laku, semakin lagi turun produk, makin akhirnya bangkrut produk. Jadi dia berputar terus menuju seperti umpamanya ada pusaran air itu di pusarnya sampai ke bawah sampai tenggelam dia kan, sampai tenggelam. Nah, itulah makanya di dalam Islam nggak dibolehkan ada pasar-pasar yang non real itu ya. Sehingga uang itu dia beredar terus di pasar. Dan dalam Islam juga ada ada larangan untuk menimbun uang. Menimbun uang ya. Tidak boleh kita punya punya simpanan uang dalam dalam jumlah yang sangat banyak ya. Begitu juga dengan emas dan perak, itu pun kena itu. Jadi kalau kita punya simpanan uang itu harus kita punya alasan kenapa kita menyimpan uang sebesar itu. Nah,
Umpamanya saya menyimpan uang segini, ya, umpamanya sampai 200 juta, tapi saya punya alasan saya mau bangun rumah. Ya. Tapi kalau tidak ada alasan kita, itu harus keluar, harus keluar ya. Nanti akan ada dia apa namanya yang akan memeriksa kekayaan itu. Karena dalam Islam itu ada dia amil zakat ya. Nah, itu mereka akan setiap tahun memeriksa kekayaan setiap individu ya. Akan ketahuan itu. Nanti akan ditanya, ini simpanan Bapak ini udah besar sekali ini, tujuannya untuk apa? Untuk apa? Untuk jaga-jaga aja nggak boleh. Nggak boleh dia ada itu ya. Nanti kalau istilah jaga-jaga itu ada nilai maksimum yang diberikan untuk jaga-jaga ya. Maka dengan begitu ketika ada seorang dia punya income banyak, uang, itu akan diputarnya lagi. Dibuatnya lagi perusahaan, apalagi gitu kan, sehingga bertambah dia tenaga kerja yang terserap, atau kemudian dia infak dibikinnya ya, sehingga dia atau dia sedekah sehingga terbantu orang miskin ya. Nah, jadi dia harta itu bermanfaat ya, tidak kemudian hanya disimpan di lemarinya harta itu atau disimpan di instansi keuangan tadi ya. Jadi dua hal itu saja sudah sangat ini ya. Tapi tentunya ini tidak cukup dia hanya dari sisi sistem secara teori ya. Kita butuh di sini ada negara yang memang dia mempunyai kekuatan ya. Jadi kekuatan di negara itu pertama dia adalah kekuatan dari sisi jumlah penduduk pertama ya. Nah, jumlah penduduknya. Makanya kita lihat dia yang yang negara-negara yang cukup adidaya itu kan mereka itu jumlah penduduk 1, 2, 3 itu kan. Kecuali India ya, India ya, dia kecualiannya. Tapi India pun udah merangkak sekarang kan. Yeah. Untuk Asia dia udah merangkak dia sekarang Nah, kemudian keduanya dia adalah tadi terdapatnya sumber daya yang yang melimpah di wilayah tersebut ya, wilayah negara tersebut ya. Nah, dan Islam itu punya potensi ya, karena Islam itu dia wilayah yang Indonesia wilayah di mana kaum muslim itu mayoritas itu luas sekali ya. Mulai dari Merauke ya, di pantai barat Afrika sampai kemudian mulai dari Maroko di pantai barat Afrika sampai Merauke di pantai timur Asia itu luas sekali ya, dan di sana itu terdapat begitu banyak sumber daya alam ya yang sangat melimpah ya, dan manusianya ada hampir 2 miliar sekarang itu. Yeah. Nah, hampir 2 miliar kalau disatukan semua itu ya. Jadi ini kalau dia umpamanya itu dia disatukan kembali seperti bagaimana yang sudah dicontohkan Rasulullah, umat Islam terlalu bersatu, contohkan oleh Khulafaur Rasyidin ya, dan kemudian para khalifah sesudahnya Umayyah, Abbasiyah, Utsmani, maka kekuatan itu akan ada ya. Dan ketika kemudian kekuatan itu ada dan diterapkan di dalam kekuatan itu sistem ekonomi tadi, maka insya Allah itu akan menjadi negara adidaya dari sisi apapun ya, terutama ekonomi ya, karena kita lihat negara-negara barat ini walaupun mereka sekarang itu menjadi adidaya, itu ekonomi mereka itu sangat rapuh ya, bisa tiba-tiba tergoncang gitu kan, seperti Amerika kan pernah dulu yang waktu tahun berapa dulu 2000 berapa itu ada kasus yang menggoncang mereka itu sampai banyak bank di sana yang tutup bangkrut ya kan. Nah, itu jadi tidak kuat sebenarnya pondasi dari ekonomi kapitalis itu. Nah, lain dengan Islam ya. Nah, tapi itulah tadi mewujudkannya dia perlu menyatunya kaum muslim untuk kemudian membentuk sebuah kekuatan ya. Dan persatuan kaum muslim itu ya tiada lain ya. Kalau kita sebagai seorang muslim menjadikan Rasulullah sebagai teladan, tiada lain persatuan itu selain dengan menyatukan seluruh kaum muslim di bawah satu kepemimpinan ya. Satu kepemimpinan berarti satu negara ya, yang kita kenal dengan istilah Daulah
khilafah ya, Islamiyah. Insya Allah dengan itu ya Amerika itu akan dan negara-negara luar Cina dan segala macam itu akan terlihat akan kita lampaui dari sisi kekuatan ekonominya ya. Ini mungkin baliknya. Jadi memang di dalam sistem ekonomi Islam itu berarti kita tidak akan melihat ada berita tentang ISGH yang anjlok kayak gitu ya. Iya. Nggak ada itu. Nggak ada itu lagi, orang ya kan? bendanya aja nggak ada. Jadi itu termasuk batil berarti Iya, ya, kalau batil. di dalam Islam, Ustaz. Jadi alhamdulillah, terima kasih Ustaz ya atas penjelasannya tadi ya kan, mudah-mudahan menambah wawasan dan keislaman kita ya kan. Jadi seharusnya ini menjadi momen negeri-negeri Muslim mengambil sikap untuk menjadi pemain di kancah dunia. Ya. Di mana negeri-negeri Muslim sadar dan bangkit untuk berpegang teguh dengan syariahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali kepada menerapkan syariat Islam secara kafah dengan menyatukan umat Islam di seluruh dunia. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.